Halo sahabat PFN, bertemu kembali bersama saya Raka Kakak Praditya, host podcast Cerita di Balik Layar. Seperti biasa saya pada episode kali ini akan mengobrol atau berbincang-bincang dengan tamu saya. Dan spesial karena episode kali ini saya akan ngobrol sama salah satu mitra kerjasamanya PFN. Mungkin penasaran siapa? Boleh kita minta tepuk tangannya untuk Pak Dede. Halo. Sahabat PFN. Nah, sahabat PFN boleh disapa Pak Dede, boleh mungkin perkenalan, ada yang nggak kenal dengan Pak Dede nih kayaknya nih. Ya, saya atas nama Dede Hermansyah. Bukan Dede Sunandar Pak ya? Bukan Ya, beda ya. Beda. Dede Hermansyah lahir di Bekasi. Oh, Ya, lahir Bekasi. Besar? Bekasi. Besar juga di Bekasi. Besar di Bekasi, lahir di Bekasi, besar di Bekasi. Tetanggaan lah Pak ya sama Jakarta masih ya sama PFN ya. 1,5 jam sampai. 1,5 jam sampai. Cuman Bekasinya itu Bekasi ujung. Di mana Pak? Kali Citarum. Waduh, saya juga Bekasi sebenarnya Pak. Sama ya. Bekasi Utara tapi kalau Saya saya. Bekasi Timur. Bekasi Timur. Wah, ya 1,5 jam sih ya teman-teman sebenarnya ya, benar. Oke, Pak Dede, berarti tadi besar di Bekasi. Lalu ke Jakarta dari tahun berapa Pak kerja? Saya mulai dari tahun 1999 pada saat itu. 99. Nah, Itu di Jakarta berarti? Jakarta. Oh, bukan. Di Bekasi ya? 1998. 89. Oh, Kembali. 1989 Nah, 1989 ke Jakarta. ke Jakarta. Iya, Bekerja di Jakarta. Jakarta. Oh, tapi keluarga masih di Bekasi atau Pak Dede sendiri? Saya masih bujangan pada saat itu. Oh, masih bujangan. Oh, masih segar-segar Belum ya. punya keluarga. Oh, belum punya. 89. Oh, benar sih. Iya. 89 ke Jakarta. Langsung di PFN enggak Pak kerja enggak ya? Oh, belum. Saya Belum. pada saat itu ikut taman ya. Rongsok. Oke. Setiap harinya itu menarik gerobak, rongsok, jual beli barang bekas. Oh, jual beli barang bekas. Besi tua. Oh, ya. Ngumpulin besi-besi itu segala macam ya Pak ya. Betul. Selama berapa tahun Pak? Berapa Bapak ngejalanin itu? Itu selama dari 1989 sampai tahun 2000 saya baru meningkat jadi ngelapak. Lapak besi. Dari tadinya narik gerobak sampai saya bisa punya lapak. Lapak sendiri ya. Lapak sendiri dengan kerja keras saya sendiri. Wah, tapi cukup lama loh Pak, 11 tahun berarti ya. 11 tahun. 11 tahun masih mengumpulkan barang bekas tadi ya. Akhirnya punya sendiri. Saat itu berarti belum tahu PFN tuh Pak ya? Belum ya? Belum. Berarti Pak Dede kenal PFN, tahu PFN dari mana Pak? Tahu PFN itu karena saya pada saat itu kan punya anak buah. Karena saya pada saat itu sudah jadi bos lapak. Oh, sudah keren nih. Iya. Udah keren ya, udah punya lapak sendiri ya Pak ya. Nah, dari 2004 itu saya udah mulai maju. Sudah bisa beli mobil, pick up, bisa beli mobil engkel, bisa beli mobil truk double pada saat itu, bahkan punya mobil pribadi sampai 4 pada saat itu. Waduh, dari hasil tadi ya Pak ya. Lapak rosok itu. Wah, Pak punten Pak, maaf. Mike tarik aja nggak apa-apa. Kalau Bapak atau Bapak boleh maju sedikit biar kedengeran teman-teman. Berarti tadi dari 11 tahun akhirnya punya lapak sendiri dan akhirnya punya tadi sampai bisa kendaraan pribadi. Lalu kenal di PFN di tahun 2018. 2018. Iya. Pada saat itu saya punya anak buah namanya Bang Ali ya, Sarmili panggilannya. Dan dia telepon saya bahwasannya PFN itu mau lelang barang. Oh. Karena saya memang pemborong kantor. Jangan saat itu, sampai saat sekarang. Sampai saat ini sebenarnya gitu ya. Ya. Pada Cuman saat itu ini ada 3 klaster yang saya usaha, bukan hanya di lapak, tapi dari pendingin juga AC ada. Bahkan sekarang itu di PFN sebagai pembangunan PFN ini ya, kontraktor lah ya bahasa ininya ya, bahasa gampangnya. Nah, 2018 itu saya dikenalkan sama Sarmili ke Pak Eteng. Oh, Pak Eteng, security di PFN ya. PFN, ya. Pada saat itu saya tukar telepon sama Pak Eteng bahwasannya ini mau ada lelangan di PFN, maka saya ngikut. Oh, awalnya karena tadi ada lelangan di PFN. Berarti sebelumnya belum tahu PFN itu apa berarti ya? Belum tahu. Pas datang Pak ngelihat kondisinya.
memang layak untuk dijual besi tuanya. Besi tuanya banyak banget soalnya berarti ya. Soalnya saya berdatang VFN ini begitu datang lihat kayak seperti saya masuk pintunya aja masih manual, masih dikerek ya satpamnya ya. Satpamnya. Terus juga ngelihat pagar-pagarnya yang sebelah sini kayak ditabrak truk. Waduh, sampai kayak ditabrak truk teman-teman. Kalau miring begitu sih hancur-hancuran gitu loh. Terus yang sebelah sini kayak ditarik delman. Aduh. Ya. Sementara kan VFN itu kan gelarnya produksi film negara gitu. Iya, benar. Apakah layak? Iya. Ya kan kita bisa negaranya gitu. Iya, benar. Pada saat itu saya sangat sedih. Prihatin lah Pak ya dengan kondisinya ya. Kondisi VFN ini. Jadi pas pertama kesini kondisinya sangat tidak layak. Berarti jauh banget dengan yang sekarang ya. Jauh dengan sekarang. Hal yang pertama Pak, berarti setelah lelang udah putus hubungan dengan Pak Eteng atau tiba-tiba langsung ditawarin kerja untuk bangun PFN? Pada saat itu setelah dapat lalangan barang tersebut di PFN ini, setelah saya yang menang, karena saya prihatin ngelihat mukanya VFN, depannya VFN itu, akhirnya saya tergugah. Pada saat itu Pak Ilham sendiri yang, Pak Dede tolong bisa nggak itu kerjain pagar begini. Oke Pak, bisa, nggak apa-apa. Memang itu saya tadinya saya mau omongin, cuman saya nggak berani ngomong. Nggak enak gitu ya. Belum seakrab kayak sekarang. Gitu. Berarti hal yang pertama dilakukan Pak Dede pas ngerevitalisasi ini adalah pagar depan Pak ya. Pagar depan ya setidaknya nggak kelihatan ditabrak truk lah ya gitu ya. Sudah lurus gitu Pak ya. Oh gitu. Alah, jadi setelah lelang tadi akhirnya pelan-pelan mulai membantu PFN untuk merevitalisasi. Betul. Karena lahannya kan gede banget Pak ya. Iya, lahannya kan saya pernah dengar lahannya itu kan 2 hektar 300 meter. Segede itu Pak ya. Itu, iya. Dan dengan kondisi yang maksudnya tidak layak lah kita bilang, tidak terurus lah ya. Iya, tidak terurus. Sampah di mana-mana, terus belakang udah seperti hutan. Udah seperti hutan Pak. Terus bahan-bahan kimia belatakan di mana-mana, bikin gatel, bikin bau. Wah. Jadi orang gimana mau masuk PFN sedangkan kondisinya seperti itu. Orang sudah lari duluan dong. Iya benar. Jadi Pak Dede yang akhirnya ngebersihin itu pelan-pelan. Iya. Pada saat itu saya vakum dulu sementara karena keburu Covid. Benar. Zaman Covid ya, 2019 itu ya. Oke. Berarti sampai ke belakang-belakang tuh Pak Dede semua berarti ya yang ilalang. Wah, saya masuk juga sih ada sih itu Pak. Soalnya waktu pertama saya 2018 ke sini nih, pada saat itu saya ada pengalaman yang sangat mengejutkan. Wis, apa tuh Pak? Begitu saya masuk ke belakang hutan belantara, saya masuk. Ada biawak besar. Wah. Ya. Dia lari ketakutan, saya pun ikut lari ketakutan. Sama-sama takut ya? Sama-sama takut, saya yang kaget gitu. Katanya banyak ularnya ya. Berarti cuma saya tidak pernah menemukan ular yang besar. Hanya yang kecilnya aja, maksudnya yang segini-segini gitu Pak ya. Tapi masih ular bisa dijinakan gitu maksudnya. Paling besar yang binatang Bapak temuin adalah biawak berarti. Ya biawak, ular memang di sini sarangnya. Kan aneh ada biawak segede buaya begitu. Iya sih, karena ya tadi kan kita dekat kali juga Pak ya kebetulan ya. Karena kan pagarnya dulu juga sama, pagarnya pada roboh ke sana. Oh, ke kali itu? Ke kali sebelum saya betul ya kan. Oh alah, saya baru tahu malah Pak. Jadi kalau pagar dulu pada roboh, besi, jadi biawak tuh bisa masuk. Iya benar. Wah, tantangannya besar banget berarti Pak ya. Sangat. Sampah. Lalu tadi banyak binatang yang terus pohon-pohonan juga kan makanya gedung belakang tuh rusak. Karena pohon itu menyender semuanya ke gedung. Oh, nempel ke dinding segala macam ya. Asbesnya itu pecah sama pohon-pohon tersebut. Wah. Gitu. PR berapa lama Pak berarti sampai sekarang yang kondisinya sudah mulai bagus gitu ya? Berarti berapa lama tuh Pak? Saya mulai ke sini kan pada saat lelangan itu cuma pagar doang yang saya renovasikan. Tahun 2021 itu kemarin ketika saya disuruh ngecat itu kalau nggak salah Agustus ya 2021 mulai. Mulainya renovasi itu, maksudnya pengecatan museum ya.
Ya dari situ saya timbul rasa ya ingin membantu VFN itu dalam arti dalam pembangunan dibersihkan satu Ya. sampahnya, keduanya ya minimal ya dicat biar kelihatan cerah. Ya, biar Gitu orang ya. datang lihatnya enak Nah, gitu Pak terus ya. sampah-sampah yang bau-baunya juga sudah dibuang semuanya. Nah sampai saat itu biasa saya pakai anak buah saya terjun sendiri. Waduh. Jadi ada. Langsung ya turun Langsung. tangan loh bosnya Tangan. loh untuk tanganin PFN yang akhirnya Betul. sekarang bagus banget sih PFN. Teman-teman yang belum ke PFN boleh datang ke PFN main-main ya Pak Dede ya. Ya, silakan. Karena kita juga punya banyak ruangan yang disewain ya Pak Dede ya. Banyak ruang-ruangan yang tidak produktif ya. Banyak gedung-gedung yang memang yang 4 lantai sama slab yang 2 lantai itu benar-benar isi sampah. Isinya dulu sampah Pak Dede. Sampah, asli sampah, bukannya ada barang-barang yang itu. Wah, isi Asli sampah. Sekarang udah bersih kinclong istilahnya. Kita masuk ke dalamnya itu udah gelap gulita, tidak ada lampu, terus dalam keadaan udah seperti sampah sana sini. Asbes bolong gitu-gitu Pak ya. Asbes bolong, bocor, banjir di dalam gedung itu. Terus juga seperti gatel, bau. Iya. Nah, itu yang sangat saya tidak suka di VFN itu gatelnya itu ya. Gatelnya itu. Sampai jam 12 malam tidur nggak bisa tidur kenapa? Karena gatel. Waduh nempel di badan ya Pak ya. Waduh. Tapi sekarang kondisinya sudah berubah drastis. Alhamdulillah 2021 sih saya datang ke sini. Akhir 2022 sampah itu sudah tidak ada lagi. Boleh minta tepuk tangannya dong teman-teman buat Pak Dede dong. Sudah membantu membersihkan dan merawat PFN, merevitalisasi PFN sampai sekarang kondisinya. Pak Dede kalau dengerin cerita Pak Dede berarti kan Pak Dede bekerja keras banget dari 89 sampai hari ini sampai detik ini. Ada gak sih Pak sosok yang memotivasi Bapak untuk bekerja? Entah keluarga kah atau entah siapa, artis atau siapa gitu. Pak Dede punya idola gak dalam hal bekerja? Saya di sini tidak ada yang diidolakan, cuma saya ada yang dikagumi. Dikagumi siapa tuh Pak? Itu terutama Dirut VFN. Oh Pak Dwi Haryanto. Kenapa Pak mengagumi Pak Dwi? Selama saya di VFN ini atau di gedung-gedung manapun ya, tidak disebut gedungnya, tidak pernah yang namanya seorang pimpinan tertinggi di perusahaan itu sampai dia cek lapangan. Oh Pak Dwi senang banget tuh Pak ngelakuin hal itu ya. Iya, jadi dengan Pak Dirut pada saat itu, oh Pak Dede ini sampah nih, sampai sekecil itu pun dia tahu, tahu gitu, dia instruksikan sampai ada ini cat dindingnya, waduh Pak Dede kotor nih, jangan sampai gini. Nah itu jadi saya termotivasi, oh begitu, sampai perhatiannya gitu sedetail itu bahkan Pak itu, ya untuk dalam hal bekerja gitu ya. PFN yang memang dia yang ditugaskan orang utama di sini. Gitu. Jadi termotivasi seperti itu. Untuk bisa bekerja juga kayak Pak Dwi sedetail itu sampai bahkan nggak perlu jabatan lagi deh, pokoknya langsung turun tangan gitu ya. Jadi menyampaikannya juga akhirnya kayak sahabat gitu loh. Jadi enak untuk dibawa bicara. Contoh gini, Pak, ini sampah-sampah daripada terus bisa nggak mempan. Terus juga kalau dibersihkan insya Allah ada orang ini, iya Pak, ada deh kerjain. Berapa? Gratis Pak, cuma rongsoknya saya ambil ini. Oh iya silakan kerjakan, bersihkan. Alhamdulillah pada saat itu setelah dapat izin, saya bersihkan sampahnya dibakarin sampai siang malam kan. Sampai hampir hari 2 bulan, alhamdulillah waktu itu plus. Wah. Jadi hasil besi tuanya yang saya jual sama yang saya buat pekerja ya plus. Free draw kalau bahasa saya. Sama-sama win-win solution lah ya. PFN bersih, Pak Dede juga kerjanya minimal ada lah yang didapatkan. Insya Allah ada yang berkahnya kita itu. Keren banget ya Pak Dede. Aku pengen nanyakan, seluas 2,3 hektar ini ada gak sih spot favorit Pak Dede? Oh sangat. Yang mana Pak? Semuanya favorit sebetulnya. Oh semuanya favorit? Gak ada yang favorit. Ya. Cuman tidak gedung-gedung yang ada di sini semuanya sebenarnya berpotensi untuk mendapatkan
dana yang sangat besar untuk kebutuhan PFN itu tercukupi. Cuman pengelolaannya yang belum ada. Belum lah ya gitu belum. ya. Makanya saya pada saat itu masuk, Pak, ini kalau direnovasi terutama ya S-Lab dulu ya. Pak, ini S-Lab ini kalau kita babat, kalau kita pelur, kalau kita cat gini-gini, pasti banyak yang datang. Pasti ini rame, Pak. Buat shooting atau buat orang sewa. Iya. Kalau bisa kita jadikan gedung serbaguna. Ya, kan? Apapun bisa ya. Nah, bisa. Gimana Pak Dede biayanya? Ya insya Allah Pak. Ada ya. Ya, aduh. Cuman kita jadikan harga aja dulu. Pada saat itu, udah Pak Dede total. Bikin RAB-nya ya, saya bikin RAB pada saat itu. Ini total segini. Oh ya udah kerjakan, gitu kan. Setelah saya kerjakan dari kumuh yang tidak terlihat bisa terlihat, dari gelap bisa jadi terang, ya kan, dari kotor jadi bersih. Nah, setelah dibersihkan, setelah direnovasi sekarang terlihat kan? Wah, terbukti sih. Nah, terbukti kan. Nah, maka sampai banyak acara shooting semua lari ke sana. Benar, event bahkan di sini Pak ya. Sampai PKN sendiri ya, di benar. sana adanya gitu. Jadi spot itu bisa menghasilkan untuk kesejahteraan PFN. Waduh, berarti sebenarnya Pak Dede paling favorit sebenarnya X-Lab kayaknya ini karena pengerjaannya cukup lama karena itu banyak banget bahan kimia Pak ya di X-Lab ya. Kimia, bukan banyak lagi, sangat penuh dengan bahan kimia gitu ya. Wah, kalau ngomongin PFN sih emang parah banget lah dulunya gitu ya. Dan sekarang mulai membaik, mulai pulih dan mulai menjadi great again Pak. Sesuai dengan tagline PFN. Terakhir Pak Dede, karena saya tidak mau mengganggu Pak Dede karena banyak banget teleponan dari tadi masuk sebenarnya di handphonenya. Harapan Pak Dede untuk PFN sebagai mitra. Harapan saya ya di PFN karena ini dia mempunyai kalau lokasi gedungnya yang terbesar itu yang 4 lantai, yang 2 lantai yaitu S-Lab, sama belakang kan, ada dua jajar, 40 meteran, dan ada juga gedung editing ya. Iya benar. Yang sekarang memang tidak produktif ya. Nah, gimana caranya? Saya harus bisa semua gedung yang ada di sini kita aktifkan, kita rapikan, sehingga nantinya setelah kita rapikan masuklah penyewa-penyewa ke kantor PFN ini, sehingga yang terutama 4 lantai ya. Yang saya soroti hari ini 4 lantai. 4 lantai ini memang masih seperti gedung hantu ya. Seperti gedung walaupun udah nggak ada sampah ya. Walaupun nggak ada sampah tapi masih kelihatan karena masih kumuh. Ya, kayak gedung yang tidak bertuan. Nah, gimana caranya gedung yang 4 lantai ini, karena aset di PFN ini yang sangat besar ini gedung 4 lantai. Gedung 4 lantai tersebut. Itu tujuan saya pada saat ini untuk kesejahteraan PFN seluruh gedung, mari kita aktifkan kembali. Listrik kita listrikan, yang misalnya yang masih bisa kita perbaiki, yang hancur-hancur kita bongkar dan kita betulkan kembali. Ya, insya Allah PFN rame lah Pak ya. PFN rame. Sangat yakin. Semoga ya. Semoga teman-teman harus ya. Kita harus bertekad untuk membangkitkan PFN ya. Hanya angan-angan ya. Tapi kalau udah harus bisa, memang ada gitu. Kecuali nggak ada, ada barangnya. Benar. Ya cuman pengelolaannya yang belum ada. Jadi dikelola dengan baik lah semoga kedepannya ya. Semoga harus dengan baik ya gitu kata Pak Dede, nggak ada semoga, pokoknya harus. Oke, terima kasih Pak Dede atas waktunya. Maafkan mengganggu di waktu kerjanya yang Pak Dede yang paling sibuk nih. Teman-teman, untuk teman-teman tadi Pak Dede juga bilang kita punya banyak aset yang bisa disewakan ke teman-teman, entah untuk syuting kah, entah untuk event, entah untuk kegiatan apapun. Boleh langsung tolong Mas editor ya, di bawah sini ya Mas editor, nanti dihubungi saja namanya PSI Mas Ilham. Terima kasih sekali lagi Pak Dede. Semoga sukses ke depannya dan semoga PFN menjadi great again juga. Amin. Bye bye teman-teman. Bye.